Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Ya. Ini hari Senin di awal Februari ya, jadi kalian harus semangat. Ini saya lihat ada satu kursi kosong, siapa yang tidak bisa ini? Baik. Kenapa Pak? Sakit ya? Iya. Kita doakan semoga Pak segera sembuh ya, kembali ke tempat. Amin. Baik, anak-anak sekalian, ketua kelasnya ada ya? Ya, baik, agar pembelajaran kita hari ini nanti mudah, kita dalam bermanfaat ya. Kita kan pada adil untuk anak-anak sekalian ya. Hari ini kalian akan belajar materi baru ya. Ada materi zat dan materi dan zat ya. Dan ini adalah sub materi terakhir pada bab 2 ya. Dimana sub babnya adalah perubahan fisika dan kimia ya. Materi ini adalah materi yang sangat dekat dengan kalian. Di dalam keseharian kalian itu kalian ya, tanpa kalian sadari kalian sudah mempraktekannya ya. Berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Jadi saya ingatkan kembali kepada kita ya, bahwa kita bersama sudah menyusun sebuah keyakinan kelas ya, dimana apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kemudian disiplin, komitmen ya, kemudian kesehatan, bersabar. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang akan selalu kalian pegang teguh dalam melakukan aktivitas di dalam kelas pun di luar. Anak-anak sekalian, pemerintah kita ya, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mulai beberapa tahun lalu itu menggencarkan sebuah program yang namanya literasi, di mana setiap siswa, siswi ya, SD, SMP, SMA dan tingkat lanjutan itu diarahkan untuk dapat melakukan literasi ya. Dimana literasi ini dapat dipahami sebagai ya, sebuah kegiatan yang dimana siswa itu dilatih untuk bisa membaca ya, bukan hanya membaca teks ya, tapi siswa juga bisa membaca situasi, membaca data ya, membaca lingkungan, dimana hasil dari literasi tersebut yang akan digunakan pada kehidupan dari siswa-siswa tersebut. Begitu ya, mari kita menanamkan jiwa literasi dalam diri kita ya, dengan kita tepuk literasi ya. Tepuk literasi. Literasi. Yes. Nah, ini dalam proses pembelajaran kalian akan melakukan literasi ya. Ini peristiwa apa ini ya? Ini adalah peristiwa di bomnya Nagasaki dan Hiroshima. Gimana Nagasaki dan Hiroshima itu di Jepang. Jadi pada saat itu terjadi perang dunia ya, dimana sekutu menjatuhkan bom yang ukurannya mungkin hanya 1 gram aja ya, jatuhkan ke kota Jepang, kemudian Nagasaki dan Hiroshima hancur berulang-ulang. Ada video sih, tapi karena tidak terbatas dia saya ambil ya. Jadi ini ada salah satu contoh perubahan ya. Jadi ada sebuah senyawa ya, dan kemudian bereaksi menghasilkan senyawa lain dan lain. Jadi ini salah satu contoh peristiwa perubahan tentang fisika dan kimia yang kalian akan lihat sendiri ya. Jadi perubahan fisika dan perubahan kimia ini ya sangat bermanfaat
bermanfaat ya, ada dalam berbagai hal yang kalian manfaatkan. Jadi ya, kalian lebih semangat ya untuk belajar pada kesempatan ini. Ya. Ini juga ada, ini contoh-contohnya ya, perubahan wujud yang bermanfaat bagi manusia. Ini EP ya, ini apa ini? PATM. Kemudian ini apa ini? Ini tahun 2021 ini ada COVID kan, ini ada obatnya ya. Ini juga diajarkan dari proses perubahan zat ya. Beberapa waktu yang lalu ya kalian sudah belajar ya beberapa materi pada sumber zat, dan ini kalian sudah belajar senyawa. Apakah senyawa itu? Senyawa adalah ya, zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih ya. Melalui reaksi kimia, senyawa dapat menjadi unsur berikutnya. Kemudian wujud dari zat apa saja ada? Kemudian contoh zat dengan sifat asam saja. Misalnya, kemudian ini contoh zat dengan sifat basa. Kemudian setiap senyawa itu ada rumus-rumus molekul ya. Misalkan kalau air apa sih rumus senyawa air? Air itu H2O ya, air. Kemudian gula. Gula ini seperti dengan hasil fotosintesis apa? C6H12O6. Ini asam cuka. CH3CO2. Ini nanti akan berhubungan dengan materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini ya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perubahan fisika dan kimia dengan tepat. Melalui kegiatan berdiferensiasi, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia dengan tepat. Melalui kegiatan berdiferensiasi, peserta didik dapat memberikan contoh perubahan kimia serta menghindari dampak buruknya dengan tepat. Dan terakhir, melalui kegiatan presentasi ya, peserta didik dapat mengkomunikasikan contoh perubahan fisika dan kimia serta cara menghindari dampak buruknya. Jadi nanti ada kegiatan kelompok, dan kalian akan bekerja sama dengan kelompoknya, dan kemudian ada presentasi juga ya, untuk melatih kemampuan berbicara. Ya. Kan sekarang zamannya seorang harus pandai berbicara ya. Yang ada di YouTube kan pandai berbicara ya kan, itu menghasilkan cuan gitu. Ini sebagai melatih kalian untuk pandai berbicara. Nah, pada pembelajaran ini ada 3 penilaian. Saya akan mengambil 3 penilaian. Penilaian keterampilan ya. Ketika kalian melakukan percobaan, kemudian berdiskusi dalam kelompok, kemudian nanti ada wawancara dan lain-lain, itu nanti akan berbeda ya. Dan penilaian sikap ya, sikap kalian di sini bagaimana semangatnya, kemudian sikap terhadap temannya, nanti juga akan berbeda. Jadi ada 3 penilaian. Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap ya. Bisa kan ya kalian mencapai hasil yang baik dari semua penilaian ini kan ya? Harus bisa ya, karena ini adalah target kelulusan dari tiap siswa ya. Nah, anak sekalian, beberapa waktu yang lalu Bapak sudah melakukan sebuah angket pada kalian, dan kemudian Bapak juga sudah berdiskusi dengan guru-guru yang ada di sekolah kita ya, bahwa profil belajar yang ada di kelas 7A itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, siswa dengan kemampuan auditory ya, dan siswa dengan kemampuan kinestetis dan visual. Ini sudah saya bentuk kelompoknya seperti ini ya.
Ya, sudah dibentuk seperti ini. Ya, silahkan nanti kalian duduk. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, di sini ya. Silakan kalian bergerak sesuai dengan kelompoknya ya. Semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. 1 kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Oke, ini saya bagikan lembar kerja besar ini ya. Kelompok 1. Kelompok kinestetis. Auditorium. Kelompok kinestetis. Setiap kelompok sudah mendapat lembar kerja peserta didik ya. Baik, jadi saya jelaskan ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 4 ini adalah kelompok auditori ya. Nanti akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data ya. Ini sudah ada di dalam lembar kerja mereka. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 5 adalah kelompok kinestetis. Ini kalian akan melakukan percobaan ya untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Kelompok 3 dan 6, nah ini yang kelompok visual sudah diberikan lembar kerja yang isinya adalah gambar-gambar. Nanti sekalian semuanya bisa bekerja dalam kelompok ya. Untuk kelompok kinestetis ini bisa maju ke satu perwakilan panggil alat tambahan. Ini bergantian ya? Iya Pak. Nanti perhatikan kelompok 3 untuk kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Nanti silakan nanti kalian keluar ya, untuk menyelesaikan lembar kerja bersama ya. Silakan kalian keluar. Baik ya, kelompok 2 silakan kalian lakukan. Coba dibaca dulu lembar kerja bersama itu. Jadi bagaimana ya caranya? Ini diisi dengan soda ya. Ini namanya soda. Ini kamu buka masukin di sini ya. Dua sendok nggak apa-apa, 2 sendok. Ya udah nanti dulu. Atau dibuka dicampur. Awas jangan sampai sobeknya. Tambahin lagi.
lagi ya. Nah, kemudian kamu memasukkan juga di sini. Nanti ya. Udah berapa sendok tadi? 5. Coba. Ambil lagi lah. Cepat ya. Ini nggak usah dipenuh, ya nggak apa-apa. Tidak perlu penuh ya. Jadi nanti kalian amanah ya. Ya. Itu dibandingkan sebelum dan setelah ditambah. Ya, udah cukup. Dipasang dulu ya, ini mulutnya dipasang di sini. Hati-hati jangan sampai sobek kalau ini. Kalau sudah coba kencing ya. Jangan kalian jadi mau sini untuk apa? Tugas ya. Kalian lakukan pengerjaan batu ya. Kira-kira bagaimana suhunya bandingkan dengan suhu awal tadi? Artinya lebih dingin ya, itu mengalami perubahan. Nah, kalian diskusi mengatakan ini percobaan kedua ya. Nah, percobaan pertamanya kalian menggunakan ini sesuai dengan ya. Jadi kalian buka ya gambar kerjanya. Percobaan ini perubahan wujud margarin dan lilin ya. Apa tuh yang pertama yang dilakukan? Apa dibaca? Yang pertama apa ini? Nah, itu margarinnya tuh. Sendoknya coba. Silakan. Cuman hidupkan dari ini. Kalian amati ini lilinnya ini berwujud apa ini? Padat ya. Kalau dipanaskan coba kalian lihat ya. Lihat perubahan yang terjadi dari padat dipanaskan menjadi alah ya, kediaman cair ya. Selain itu kalian amati juga lilinnya, lilin di sini dia awalnya padat ya, padahal kemudian saat dipanaskan dia mencair. Sudah terlihat ini begitu apa? Cair. Gunakan untuk menyelesaikan ini. Ini kelihatan karena ini kalau cair didekatkan. Ini margarinnya wujudnya Cair. Lilinnya juga kalian amati ya. Sumbu lilin yang awalnya berwarna, ketika terjadi pembakaran dia berubah menjadi ini perubahan apa ini? Fisika atau kimia? Ini ada kimia, ada fisikanya ya. Nanti kalian menggunakan LKS kalian untuk menyelesaikan ini ya. Nanti yang tadi ini kalian selesaikan. Ini di saya udah selesai. Baik, kalian kelompok visual ya, kalian yang suka gambar ya. Ini gambar kerjanya sudah berisi gambar-gambar ya.
gambar berwarna nanti kalian silahkan amati ya, kemudian kalian diskusikan ya. Yang pertama ini apa bahannya? Kedelai dan ragi, ada kedelai dan ragi. Kemudian berubah menjadi ini, dari kedelai menjadi ragi. Ini rasanya berbeda nggak? Antara tempe dan kedelai itu berbeda nggak? Beda ya. Enak tempe. Nah, kalau terjadi perubahan rasa, ini termasuk perubahan kimia. Jadi berarti ini perubahan misalnya yang coret. Terjadi perubahan misalnya coret. Ini kita bawah ya. Ini apa ini? Api. Ini api itu kayu sebelum dibakar, setelah dibakar gimana? Sebelum dibakar kan kayu ya, setelah dibakar dia menjadi arang, bukan arang. Itu perubahan apa itu? Kimia. Tulis ya. Kimia berarti dia ada yang coret, fisikanya yang coret ya. Sekarang kalian diskusi. Kemudian ini ya, silakan kalian diskusi ya. Apa? Kursi? Perubahan? Fisika ya. Kemudian dari kayu belum menjadi nah, kalian selesaikan ini ya. Nah, ini apa ini? Asal zatnya apa asal zatnya? Cair ya. Jadi rasanya sama nggak kira-kira? Bahan es itu adonan es dan kalau udah jadi itu rasanya sama ya, yang beda hanya suhunya saja kan dan wujudnya. Maksudnya perubahan sama. Perubahan? Iya, selesai. Selesaikan sampai terakhir ya. Ibu, kami dari kelas 7A izin bertanya berkaitan penggunaan kapur barus di lemari arsip. Ibu, apa manfaat penggunaan kapur barus di lemari arsip? Untuk membasmi hewan tertentu serta membantu mengurangi kelembaban udara sehingga arsip-arsip sekolah yang disimpan dapat digunakan. Kapur barus ini dapat digunakan berapa lama, Ibu? 3 bulan sudah menyusut, makanya biasanya setelah itu dikasih. Mengapa kapur barus bisa habis, Ibu? Kapur barus ini akan berubah dari padat menjadi gas. Gas itu yang akan membasmi hewan-hewan tertentu. Apa dampak jika kapur barus terhirup manusia dalam jumlah banyak, Ibu? Dapat meningkatkan resiko gangguan pada organ, misalnya pada organ hati, sistem saraf. Jadi, upaya yang dilakukan untuk menghindari dampak baru kapur barus apa ya, Ibu? Jangan dihidupkan. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Permisi Pak, kami dari kelas 7A ingin bertanya-tanya tentang pintu kamar mandi yang berkarat. Bapak, berapa usia pintu besi kamar mandi ini ya Pak? Ini udah 7 tahun sampai mau berjalan 8 tahun. Bapak, mengapa pintu besi kamar mandi ini ada yang berwarna seperti ini Pak? Ini karatan ini, Dek. Apa dampak pintu besi kamar mandi yang berwarna seperti ini Pak? Oh, ini bisa bolong, Dek. Apakah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut Pak? Ya, Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak. Terima kasih ya Pak. Nah, kalian sudah melakukan percobaan dari kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Kemudian sudah melakukan wawancara juga, sudah melakukan pengalaman dan beberapa zaman juga. Sekarang kalian lanjutkan diskusi dulu ya, menyelesaikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Ya, selesaikan dulu. Selanjutnya yang untuk melatih kalian berbicara yang pertama. Tapi secara bergantian, ya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil percobaan, ya semua ya. Kita mulai dulu dari kelompok 1 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, profil buatan audio, pemerakotaan Siti Marwah Hermansyah, Dwi Prasetyo dan Herman Abdullah akan menyampaikan yang akan dibacakan akan disampaikan oleh Siti Marwah. Kami dari kelompok 1 telah mewawancarai Ibu Siti Aisyah, tenaga tata usaha di sekolah kita, dan kami mendapatkan informasi manfaat kapur barus atau kapur dapat menghilangkan hewan-hewan kecil yang dapat merusak kertas-kertas yang ada di kantor. Kapur barus yang berwujud pada perlahan-lahan akan berubah menjadi gas. Gas tersebut yang akan menghilangkan hewan-hewan tersebut. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika karena kapur barus berubah dari padat menjadi gas. Ya, jadi perubahan apa tadi? Kapur barus dari padat menjadi gas adalah perubahan fisika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan profil belajar minat teknis yang bernama Adesi Hidayah, Aibul Rahman, Azra Stefani, Salsabila, dan Magdalena Mary Astati akan mempresentasikan hasil dari pengamatan hari ini yang akan disampaikan oleh Magdalena. Kami dari kelompok 2 telah melakukan percobaan dan berdiskusi. Dengan dicampurnya soda kubai dan asam cuka, terjadi reaksi yang menghasilkan gas yang membuat balon tertutup. Hal ini menunjukkan perubahan kimia karena terbentuk gas yang mengembangkan balon. Selain itu, perubahan suhu botol dari suhu netral menjadi lebih dingin. Ya, jadi ini tadi suhu awalnya netral ya. Kemudian setelah dilakukan reaksi yang terjadi adalah nanti terjadi perubahan suhu ya. Terus setelah itu ini muncul gas. Nah, ini dua contoh ciri-ciri dari perubahan kimia ya. Terbentuk gas dan terjadinya perubahan suhu ya. Yang dapat kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kelompok 3 ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tadi saya saya post ada kopi dengan saya cek akan mempresentasikan hasil pada diskusi kami yang akan dibawakan oleh kami dari kelompok 6 telah melakukan diskusi. Contoh perubahan kimia akan mendukung kayu diskusi, perubahan kimia, pembekuan kayu hukum, pembuatan tempe, pembakaran susu lilin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami dari kelompok 5 telah melakukan percobaan dan berdiskusi. Satu lilin yang dibakar mengalami perubahan dari padat menjadi cair dan kemudian menjadi padat lagi setelah mendingin. 2. Perubahan ini adalah perubahan fisika. 3. Margarin yang dipanaskan mengalami perubahan dari padat menjadi cair dan kemudian menjadi padat lagi setelah mendingin. 4. Perubahan ini adalah perubahan fisika. 5. Sumbu lilin yang dibakar menjadi berwarna hitam yang menunjukkan telah terjadi perubahan zat sehingga perubahan itu adalah perubahan fisika. Oke, ini pada kelompok ini tadi ada 2 perubahan ya, perubahan fisika. Jadi lilin dia mencair ketika dibakar, margarin mencair ketika dibakar ya. Itu perubahan fisika. Sedangkan ketika lilin dibakar dia warna putih menjadi hitam, maka itu adalah perubahan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan profil pelajar audio yang beranggotakan Laura Azhara, Siti Julaiha, Dina Nurul Azkian, dan Mumin akan mempresentasikan hasil wawancara hari ini yang akan disampaikan oleh Laura Azhara. Kami dari kelompok 4 telah mewawancarai Bapak Kudrat sebagai petugas kebersihan di sekolah. Kita dan kami mendapatkan informasi pintu besi di kamar mandi yang berusia 7 tahun. Sebagian ada yang berwarna kecoklatan. Ini menunjukkan besi tersebut telah bereaksi dengan udara menjadi karat besi. Karat besi tersebut jika dibiarkan akan berdampak pintu tersebut bolong. Oleh karena itu, Pak Kudrat menyarankan untuk dilakukan pengecatan lagi. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia karena besi Fe berubah menjadi karat besi Fe2O3. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah melakukan berbagai aktivitas pada hari ini ya. Karena kita melakukan pada hari ini. Yang pertama ini, nah, apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan ya, jadi zatnya itu tetap ya, hanya berubah wujudnya atau hanya berubah wujud atau bentuknya. Contohnya apa? Contoh-contoh dari perubahan fisika tadi apa saja? Tadi ada yang kabel barus berubah menjadi gas, yang padat jadi gas. Terus di sini tadi perubahan fisikanya apa saja? Nah, jadi fisika, nah, kursi kan dari kayu, terus jadi kursi. Kemudian dari sini tadi ada lilin yang mencair. Nah, itu perubahan fisika ya. Kemudian perubahan kimia apa? Kalau perubahan kimia itu, kalau perubahan fisika tidak disertai terjadinya zat baru. Jadi kalau kimia bagaimana? Nah, perubahan kimia adalah perubahan zat yang disertai terbentuknya zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ya. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada evaluasi ya. Ini Bapak akan memberikan data jika kerjakan secara mandiri ya. 1 menit lagi. evaluasi yang kasih nama.
Satu sudah, dua. Kasih nama ya, kasih nama. Pulang Kak. Belum. Sampai itu pada Bapak minta salah satu pilihan. Bagaimana menurut kalian pelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Oh, silakan Lila. Pembelajaran pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia ternyata sangat bermanfaat. Banyak benda-benda yang terjadi karena perubahan. Jadi materi ini sangat berguna kalian ya. Teman-teman sekalian, ini adalah sebuah terakhir ya. Pada pertemuan selanjutnya nanti hari Rabu, ya kalian akan melaksanakan sumatif harian ya. Ini ada penilaian harian pada pokok materi zat dan pada pokok materi dan zat. Ya, jangan kalian di rumah kalian persiapan dengan baik, kalian belajar ya, ada nanti hasilnya. Ya. Baik, Bapak cukupkan kita pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.